Hello, good evening, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how's it going today? Okay, so welcome here to the TOEFL preparations, and today we're going to focus on readings section. Okay, oke, selamat sore untuk semuanya. Bagaimana kabar sore ini? Dan sore ini kita akan memahami tentang reading ya. Kelanjutan pada pemahaman yang kita sudah memahami tentang structure and written expression pada minggu kemarin. Jadi di sini kita akan memahami pada pemahaman reading section atau pada bagian yang ketiga. Oke ya, jadi kita pahami pada pemahaman readings section ya pada TOEFL, teman-teman di sini ya. Jadi untuk teman-teman pemahaman dari apa yang saya jelaskan di sini yaitu dari pemahaman yang sudah ada pada sistem yang dimana ternyata ada sebagian pada tipe soal itu memang sulit jika mengerjakan ya untuk tes. Jadi di sini hasil dari sistem. Jadi apa saja sih yang menyulitkan atau membuat sulit ketika kita mengerjakan sebuah reading? Okay, so today I'm going to show you about two kinds of books. Jadi kalau kita pahami di sini, kenapa sih saya mencantumkan dua buku yang dimana digunakan untuk apa? Yaitu untuk pemahaman teman-teman dan tambahan untuk teman-teman karena di sini kalau kita pahami ya pemahamannya adalah ternyata kalau kita hanya belajar tentang Longman TOEFL seperti yang kita dapatkan di universitas ataupun di lembaga kursus, ya ternyata kita juga harus memahami buku lain untuk mengembangkan sebuah teori ataupun latihan tentang soal TOEFL. Oke ya, jadi di sini ada dua buku yang kita pahami sebagai Longman TOEFL dan satunya adalah The Complete Guide to the TOEFL Test ya by Bruce Rogers. Jadi kalau kita pahami apa sih manfaatnya kita itu memahami dua buku ini. Kalau kita pahami kita pasti ya kalau pernah belajar TOEFL kita pasti paham tentang skill-skill pada menjawab reading di sini ya. Oke, maka dari itu, apakah sama di dalam buku satunya yang dimana tentang reading juga? Maka dari itu kita di sini akan membahas keduanya. Oke ya. Jadi sebelumnya, ntar teman-teman bisa ada waktu tanya jawab. Jadi tanya jawabnya melalui chat ya, tanpa adanya suara ataupun video di sini. Jadi ntar kalau sudah saya jelaskan, ntar akan dibuka untuk sesi pertanyaannya. Oke ya. Okay, talking about reading sections or section 3, kalau kita pahami pada pemahamannya, ini adalah ya daftar isi di dalam kedua buku tersebut. Nah, kalau kita pahami di sini, ya, di dalam pemahaman Longman TOEFL, kita pahami itu menggunakan pemahaman skill yang dimana pada sebuah reading. Nah, teman-teman bisa melihat di sini. Oke ya. Nah, kalau kita pahami di dalam bukunya Bruce Roger, di sini lebih kepada pemahaman lessonnya. Oke ya, jadi intinya sebetulnya sama, melainkan cuma berbeda istilah secara sederhana. Oke ya, biar tidak terlalu panjang pada sebuah pemahaman di sini, langsung saja apa sih perbedaan pemahaman dari istilah? Apa ya ada kesamaannya? Nah, kalau kita pahami perbedaan dan kesamaan di sini itu sebetulnya sama-sama memahami tentang sebuah soal reading. Oke ya? Oke, yang pertama kita pahami kalau teman-teman pada skill yang pertama di dalam Longman TOEFL itu ada answer my idea question correctly. Jadi di sini kita pahami adalah sebuah pemahaman, yaitu tentang sebuah gagasan utama atau ide utama
yang dimana di sini kita pahami dari seorang penulis. Jadi di sini kan ada pemahaman bacaan atau passage, ya toh? Nah, kalau kita pahami tentang main idea question, atau di sini diartikan ide utama atau gagasan utama, seperti apa sih cara menjawabnya, dan apa bentuk pertanyaannya, dan bagaimana di sini langkah-langkah untuk menjawabnya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan atau memahami di dalam buku Longman TOEFL. Tetapi kalau kita pahami di dalam buku Bruce Roger di sini itu lebih eh, melengkapi, ya. Diartikan di sini melengkapi adalah apa yang tidak dijelaskan di dalam buku Longman TOEFL itu dijelaskan di dalam bukunya Bruce Roger, ya. Jadi di sini buku Longman, kalau di sini The Complete Test Guide Test, ya, to the TOEFL Test di sini, ya. Kalau kita pahami di sini bentuk pertanyaannya saja terlebih dahulu. Apakah di sini kita pahami ada kesamaan? Nah, ya. Nah, kalau kita pahami kan pasti ada kesamaan. Nah, itu. Tetapi kan ada istilah, ya, atau di sini diparaphrase. Kadangkala ada yang sama, kadangkala tidak. Nah, maka dari itu teman-teman harus memahami. Kalau kita hanya memahami di dalam bukunya Longman TOEFL, tetapi di dalam tes besok itu kok ada sebuah pertanyaan, which of the following best summarize the author's my idea. Lantar teman-teman harus pahami, ya, meskipun tidak ada pemahaman which of the following best summarize, ya, tetapi di sini masih, ya, memahami tentang main idea. Nah, jadi cuma bentuk tersiratnya. Jadi intinya sama. Itu, ya. Nah, kalau di dalam pemahamannya tentang letak jawaban di mana sih letak jawaban main idea? Nah, kalau kita pahami ternyata itu pada kalimat pertama di setiap paragraf. Jadi kita pahami di sini, ya, kalimat pertama. Nah, kita pahami di sini sampai titik. Nah, disinilah letak jawabannya. Jadi letak jawabannya adalah di kalimat pertama di setiap paragraf. Itulah yang diartikan main idea question. Jadi pertanyaan tentang ide utama atau gagasan utamanya. Terus bagaimana langkah-langkah menjawabnya? Secara sederhana, kita pahami adalah apa sih yang sering muncul dan apa sih yang kita pahami pada pemahaman inti pada kalimat setiap kalimat pertama. Nah, kalau kita pahami, kalau kita baca, jadi kita itu sebetulnya harus memahami tentang speed reading, yaitu scanning dan skimming. Jadi pemahamannya di sini adalah secara sederhana, ya. Jadi apa sih yang selalu muncul atau ada kesamaan pada setiap bacaan atau setiap kalimat di sini itu muncul atau adanya yang sama antara ketiga kalimat di sini. Nah, kalau kita pahami di sini kan ada pemahaman intelligence, ada di sini ada pemahaman reasoning, ya toh? Nah, di kalimat pertama kan ada juga intelligence pada paragraf pertama, reasoning ada. Nah, teman-teman harus memahami di sini. Inilah cara sederhananya. Ya, kalau kita memahami langkah-langkah menjawab, memang kita pahami di sini. Nah, kita disuruh menyimpulkan, jadi menyimpulkan ide atau tema umum. Secara sederhananya adalah apa yang sering muncul atau di sini munculnya itu ada pada setiap kalimatnya. Di sini kan ada intelligent reasoning, ada. Nah, oke, ya. Berarti di sini kita sudah menyimpulkan ide utamanya. Nah, setelah itu kita harus menggunakan proses of elimination, ya. Jadi mengeliminasi dan mencocokkan kalimat yang diartikan di sini sesuai dengan pemahaman main idea. Kita pahami di sini adalah tentang intelligence dan reasoning. Oke, langsung kita eliminasi. Yang A, itu adalah The Intelligence of John Dewey. Ya, berarti kurang apa? Yaitu kurang reasoning. Cuma tentang intelligence. Berarti salah. Kemudian yang B,
distinction made by John Care. Apa itu distinction? Nah, kita pahami adalah tentang pemahaman ini. Apakah sudah mewakili di sini kesimpulan yang sudah kita simpulkan tadi? Ternyata di sini bukan, karena di sini bukan tentang distinction. Kemudian yang C, tentang this idea on the ability to reason. Nah, ini adalah reasoning, salah, tidak ada intelijennya. Maka dari itu, disinilah yang betul, yang D. How intelligence differs. Ada intelligence, ada reasoning. Nah, seperti itu ya. Jadi, secara sederhana, kita simpulkan pada kalimat pertama setiap paragraf. Apa sih yang dikaitkan di situ? Atau diartikan apa sih yang muncul ya pada setiap kalimat tersebut yang sama? Itu pemahamannya. Nah, maka dari itu, itulah pemahaman yang kita pahami di dalam sebuah answer my idea question correctly. Oke, di sini ya. Kemudian buku yang kedua, itu cuma pelengkap saja. Siapa tahu bentuk pertanyaannya atau pertanyaannya itu memang berbeda dengan yang ada di dalam Longman TOEFL. Jadi kita bisa pahami pada buku lainnya. Kemudian, kalau kita pahami di sini, ya, dari pemahaman mind idea sebetulnya itu mudah kalau kita pahami secara pemahaman langkah-langkah di dalam bukunya Longman TOEFL. Kemudian di sini lebih jelasnya untuk memahami keterkaitan buku kedua di sini, ya, yaitu tentang recognize the organization of idea. Nah, kalau di dalam bukunya Longman TOEFL kan cuma ini saja pemahamannya. Ya toh? Apa sih yang diartikan organization of idea? Kalau kita pahami di sini, pemahaman organization of idea yaitu adalah pemahaman apa ya dari bentuk ya sebuah ide yang dimana dikelompokkan ya, organize. Maka dari itu kita harus memahami, kita menentukan bagaimana ya gagasan dalam satu paragraf itu berhubungan dengan gagasan dalam paragraf lain. Oke ya. Kalau tadi kan menyimpulkan, kalau di sini menghubungkan ya di antara gagasan pada setiap kalimat di setiap paragraf. Nah, jadi hampir sama. Kalau tadi itu menyimpulkan inti yang ada dalam bacaan. Kalau di sini tentang pemahaman ya, apa hubungannya antara gagasan-gagasan yang ada. Maka dari itu kita pahami di sini. Oke ya. Jadi bentuk pertanyaannya itu menggunakan organize, kemudian menggunakan relates, ya. Dan di bukunya Bruce Roger, buku kedua, nah di sini beda lagi, ya toh. Ada pemahaman tentang other overview question. Jadi kita lebih memahami tune question, ya. Jadi kita pahami apa sih yang diartikan organization of idea. Nah, kalau kita pahami secara sederhananya, kita tidak mendapatkan dalam pemahaman di sini, tetapi langsung pada pemahaman intinya di dalam pilihan jawabannya. Nah, di sini kan ada pemahaman konsep is followed by example. Ada konsep, ada contoh. Ya, ada case, ada example. Ada idea, ada presented. Ada belief, ada supported reason. Nah, caranya sama dengan yang skill 1 tadi, tetapi di sini kita harus memahami tentang kaitannya, yang dimana di sini lebih kepada pemahaman inti di dalam sebuah bacaan tersebut. Nah, maka dari itu di sini pemahamannya. Jadi, kalau teman-teman mendapatkan pemahaman organization itu hampir sama caranya. Jadi kita baca kalimat pertama pada setiap paragraf. Oke. Di sini adalah kita pahami kalimat di sini itu istilahnya apa. Jadi kita pahami adalah istilah. Ya. Di sini istilahnya apa?
oh ternyata kita pahami istilahnya lebih kepada pemahaman apakah konsep. Oke, kita pahami konsep. Jadi kita langsung mengeliminasi. Kemudian kita baca paragraf kedua. Most historians are in agreement that Dublin really didn't have much to do. Apakah di sini pemahaman contoh? Nah, tidak menjelaskan pemahaman contoh. Oke ya. Kemudian kita pahami, apakah di sini sebab akibat? Nah, apakah kalimat kedua ya pada pemahaman paragraf yang kedua, kalimat pertama, ya, apakah di sini kita pahami? Nah, jadi contoh sudah salah, berarti kan salah di sini. Nah, itu ya. Jadi kita lihat yang A sudah salah, yang B berarti ada contoh juga salah. Maka dari itu, kita pahami di sini ya tentang yang C. Apakah di sini tentang idea? Kita pahami di sini ya, artinya jika ditanya siapa sih penemu dari permainan baseball tersebut, yaitu kebanyakan orang Amerika pasti ya menjawabnya bahwasanya itu adalah Abner Duplessis. Oke ya, bisa konsep, bisa idea. Ide ya, karena most American would probably reply that it was Abner Duplessis. Oke, kemudian apakah di sini is presented and then refutes? Nah, kita pahami di sini ya, memang ada penolakan nggak? Nah, kita pahami today most sport historian are in agreement. Nah, tidak setuju, ya, tidak sepakat, tidak sesuai. Nah, itu namanya pemahaman penolakan. Maka dari itu di sini. Jadi diartikan pemahaman organization idea adalah kita diminta untuk menentukan ya hubungan ya antara gagasan-gagasan pada setiap paragraf. Gagasan tersebut diambil pada kalimat pertama pada setiap paragraf. Nah, itu ya, itu intinya. Kemudian, kalau kita sudah memahami, oh ternyata di buku kedua, itu namanya other overview question. Nah, kita pahami di sini, ya, pemahaman selain di sini, kalau di dalam Longman TOEFL kan tidak dijelaskan istilah-istilah yang ada pada organization of idea. Nah, jadi di sini ntar bisa difahami di buku 2. Oke ya. Kemudian skill yang ketiga, yaitu answer state detail question correctly. Jadi pemahamannya di sini adalah kita itu disuruh menjawab ya tentang sebuah pertanyaan secara detail. Nah, secara detail diartikan apa di sini? Yaitu kita pahami ya sebuah bacaan di mana merupakan pernyataan yang disebutkan dalam sebuah paragraf. Maksudnya apa di sini? Nah, kalau dalam istilah kan sulit. Nah, kita pahami secara contohnya aja. Kalau kita pahami di sini, ya, inilah bentuk dari tipe pertanyaan. Passage indicate that gemstone. Nah, seperti melengkapi kalimat. Kita pahami, disinilah tentang pemahaman keyword atau kata kunci. Care. Nah, kata kunci di sini kita pahami, kita mencarinya di mana? Pasti di dalam sebuah paragraf. Oke ya? Di mana itu? Yaitu di sini, gemstone. Nah, sudah menemukan? Nah, kemudian ada lagi nggak kata kunci gemstone di dalam sebuah bacaannya? Kalau tidak ada, berarti kita langsung baca. Dan ingat, ya, di sini itu harus benar-benar sesuai dengan apa yang ada di dalam bacaan. Ya, kenapa? Karena di sini ntar kita pahami secara berurutan. Ya, diartikan jawaban yang benar itu juga bisa merupakan pernyataan kembali dari apa yang diberikan sebelumnya atau sesudahnya. Di sini kan gemstone sebagai kata kuncinya. Oke ya.
Maka dari itu, kita baca kalimat yang terdapat kata kunci tersebut. 26 years after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. Here. Nah, kemudian langsung kita pahami di sini. Ya, ada juga it was settled by English colonies. Nah, itu ya. Nah, maka dari itu langsung kita pahami apakah yang A settle in, apakah benar sini ada? Ayo. Nah, ingat di sini kan 26 years after the first permanent English colony. Nah, oke ya. Jadi 26 tahun setelah tahun ini. Nah, oke ya. Nah, apakah benar di sini kalau kita pahami? Nah, kan bingung toh? Kemudian was settled 20 years after Williamsburg. Kalau kita pahami mana? 26 year after Williamsburg. Oke. Atau was the first permanent English colony in America? Was the first permanent English colony in America? Oke. Ya, atau was originally named Middle Plantation. Oke ya. Coba mana yang betul di sini kalau kita pahami? Oke ya, di sini. Nah, coba teman ya biar juga nyantai di sini karena habis ini juga selesai jadi tidak terlalu lama karena dilanjutkan untuk minggu depan. Oke ya. Maka dari itu di sini saya ya. Jadi teman-teman di sini ntar jawab mana yang betul. Yang diartikan di sini pemahaman tentang answer state detailed question correctly. Oke ya. Karena saya izin dulu karena lagi sakit sebentar, oke ya. Maka dari itu saya kasih waktu 2 menit untuk mengerjakan di sini. Saya mau minum obat dulu kalau gitu ya. Oke, jadi kerjakan untuk yang ini. Ya bentar, maaf. 2 menit saya kasih waktu. Won't stop for traffic lights. And I really wanna know if will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know if will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, the sky is falling down. Even
Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, the sky is falling down. Don't talk about it like you're crazy. You know damn well I can't replace you. Just say what you mean. Don't waste your time being mad at me. Say what you mean. Say what you mean. You'll get what you need. Get what you need. What I do is try to give you more than words. When I say I quit, it's only cause it hurts. We got places we can go to figure out what we've done, what we need to do. Yeah, I got you, I got you. The way you look at me is absent. It's Oke ya, oke sorry, mohon maaf. Oke di sini kita lanjutkan, oke ya. Oke jadi pemahamannya langsung saja ya. Jadi kita pahami pada pemahaman James Stern sebagai kata kunci. Lah, diartikan state detail question, ya question correctly. Jadi kita menjawab sebuah pertanyaan memang benar-benar ada dalam sebuah bacaan tersebut. Ya. Lah maka dari itu kita pahami di mana? Nah, kita pahami di dalam sebuah kalimat yang terdapat dalam kata kunci tersebut. Oke ya. Yang kita sudah garis bawahi adalah it was settled by English colonists, ya. Sampai Jamestown 26 years after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. Lah, apakah itu Jamestown? Mengindikasikan apa itu Jamestown? Apakah was settled in di sini? Coba kita pahami. Ada di sini. Nah, ingat ya, di sini koma. Lah diartikan apa di sini pemahamannya? Yang dimana adalah kalau difahami dari tahun tersebut, ya, itu salah. Kenapa? Karena di sini lebih kepada pemahaman Williamsburg. Ya, Williamsburg itu adalah memang it was settled by English colonies, diduduki oleh koloni. Nah, yang kita pahami adalah Jamestown, ya, Jamestown. Kemudian yang B, kita paham di sini. Settled 26 years after Williamsburg. Here. Nah, kalau kita pahami di sini, here. Salah, kenapa? Karena Jamestown itu ya diduduki sebelum Williamsburg. Ya, sebelum Williamsburg. Ini kita pahami. Nah, itu. Kemudian yang C, was the first permanent English colony in America. First permanent English colony in America was settled at Jamestown. Here. Jadi, yang betul adalah C. Kita pahami seperti itu. Kenapa yang D kok salah? Karena kalau kita pahami middle plantation, ya, itu digunakan atau diperuntukkan untuk Williamsburg. Nah itu ya. Jadi berkaitan dengan pemahaman state detail question correctly. Ke situ ya. Oke. Kemudian kalau kita sudah memahami seperti itu, ternyata di sini ada kesulitan. Salah satu poinnya adalah harus kita memahami dengan benar. Ya. Kenapa? Seperti contoh kita pahami kayak tadi. Kenapa yang A salah sih? Kan gitu. Karena di sini itu ya berkaitan dengan Williamsburg, bukan pemahaman Jamestown. Ya, Jamestown adalah the first permanent English colony in Amerika. Nah itu ya, itu pemahamannya. Bukan tentang settled 26 years after Williamsburg. Oke ya. Oke di situ. Jadi kalau kita pahami secara artinya.
Kemudian di dalam buku kedua itu lebih dijelaskan karena di sini tidak ditampilkan banyak. Jadi itu ntar teman-teman harus pahami, ntar berkaitan dengan pemahaman kadangkala ada who, what, when, where, why, how much. Jadi sebuah pertanyaan itu ntar tidak seperti the passage indicate that Jamestown, ya, tetapi bisa who, what, when, where, kan itu ya. Nah itu, jadi pemahaman sebuah perbedaan soal atau di sini tersiratnya. Oke, kemudian untuk yang skill 4 yaitu find unstated detail. Jadi pemahaman find unstated detail di sini kita pahami adalah pemahaman yang harus kita pahami ya pada unstated. Nah, kalau dalam buku keduanya adalah pemahaman negative question. Kenapa kok bisa begitu? Karena sebuah kata kunci yang ada dalam sebuah bacaan itu tidak ada atau kita harus mencari yang salah. Seperti itu ya. Namanya negative question atau unstated detail question correctly. Secara sederhana juga kita pahami bahwasanya kita itu disuruh menemukan jawaban yang tidak dinyatakan atau tidak disebutkan dalam sebuah bacaan. Nah, namanya di sini adalah unstated detail question. Makanya kan ada pemahaman not true. Selain not true adalah not stated, not mentioned, not discussed, atau true except. Nah, maka dari itu seperti kita pahami di sini. Nah, kemudian kalau teman-teman mendapatkan soal lain di paraphrase nih. Nah, seperti ini. Teman-teman kalau mendapatkan seperti ini tidak akan memahami kalau kita hanya belajar di dalam long main TOEFL. Nah, maka dari itu teman-teman bisa memahami dalam buku ini. Oke ya. Jadi kebanyakan yang salah teman-teman ketika memahami atau ketika kami ya menggunakan sebuah pertanyaannya menggunakan which of the following is the least likely. Nah, maka dari itu kita pahami di sini adalah tentang pemahaman ya unstated detail. Nah, dikirain teman-teman di situ negatif, positif, tetapi di sini adalah negatif. Jadi seperti itu ya, sebagian kecilnya. Terus bagaimana di sini pemahaman untuk menjawabnya? Ya, kalau kita pahami, kita pasti harus menemukan kata kunci terlebih dahulu tentang JJ. Jadi kita mencari sebuah pernyataan yang tidak ada di dalam bacaan. Nah, ya. Nah, maka dari itu langsung kita eliminasi. Apakah ada? Jadi yang kita cari adalah yang tidak ada. Kalau ada berarti bukan pilihannya. It's used to name something when the name is not known. Nah, here kita paham di sini ini kan JJ. Nah, ini adalah it was first used by British sailors. Come from the French word, ya. Kemudian small hawk in everyday use. The word has more general meaning. Used to give name to something unnamed or unknown. Oke ya? Nah, ada toh? Oke, berarti itu bukan jawabannya di sini. Kemudian it was used at the beginning of 19th century. 19th century. Abad ke-19. Nah, kalau kita pahami, ini abad ke-berapa? Abad ke-18. Nah, berarti kan tidak sesuai. Nah, maka dari itu jawabannya pasti B. Kenapa sih juga di sini dikatakan salah? Karena yang C itu ada, yaitu come from word in the French language, ada care. Kemudian first use, ya, by British sailors, ada. Nah, maka dari itu yang tidak ada adalah yang B. Kenapa? Karena di sini abad ke-19, padahal di dalam bacaan adalah abad ke-18. Oke ya. Oke, untuk lebih prakteknya banyak itu di pemahaman buku kedua. Oke ya.
Kemudian yang terakhir di sini adalah tentang find pronoun reference. Jadi kalau kita menemukan sebuah pertanyaan seperti kita disuruh menemukan atau memahami kata ganti. Nah, di sini apa saja? Biasanya kita pahami ada it, ada they, kan itu toh? Nah, maka dari itu kita pahami seperti apa sih tentang pronoun reference here. Jadi sederhananya adalah kita disuruh mencari ya referensi pronoun itu kembalinya kemana. Nah, maka dari itu kan kita harus memahami sebelum kata ganti tersebut. Ya, kita pahami di sini they. Nah, berarti jawabannya itu bukan setelah they di sini. Karena they itu kembali kepada bentuk apa di sini. Karena they kan kata ganti. Nah, maka dari itu kata ganti ini menunjukkan kata benda. Lah, kata benda tidak kita pahami hanya cuma satu kata, ya, bisa frase. Kan itu toh? Nah, maka dari itu kita pahami di sini. Kita baca pada kalimat sebelumnya. In order to survive, these plants have developed mechanism to trap insects air within their foliage. Oke, mana di sini kata bendanya? Ya, di sini adalah plants. Ya, kemudian di sini pokoknya bentuknya plural. Ya, kemudian ada insects. Oke. Nah, maka dari itu sudah kita menemukan toh tentang pemahaman kata benda tersebut yang dimana kalau kita pahami sebagai referensi pronoun they itu, ya. Maka dari itu langsung kita eliminasi di sini ya. Kita pahami di sini yang A, humid areas. Apakah ada di sini? Kalau kita pahami kan ada dua, plant sama insects. Oke. Kemudian di sini ada these plants. Ada insects. Nah, maka dari itu di sini ntar kesulitannya. Kenapa teman-teman kalau dilihat dari sistem yang ada kebanyakan masih ada kesulitan pada pemahaman seperti ini. Kesulitannya adalah kita harus menyesuaikan bacaan setelah D ini. Nah, ini ya. Jadi ini adalah kasus kedua yang dimana sering salah kalau kita lihat dari sistem recordnya. Di kita asal saja, oh di sini ada plant sama insects. Kan gitu ya. Lah maka dari itu kan bingung. Nah, ketika bingung, teman-teman enggak usah bingung di sini. Kita baca setelah they itu. They have digestive fluids to obtain the necessary nitrogen from the insects. From the insects. Ya, maka dari itu kan bukan ini jawabannya. Nah, maka dari itu kan tinggal satu. Nah, berarti jawabannya adalah this plant. Seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya di buku kedua tentang reference question. Oke di sini ya untuk teman-teman. Jadi kita lanjutkan pada minggu depan ya. Jadi minggu depan kita akan mulai dari awal karena di sini saya lagi sakit jadi kurang fokus. Maka dari itu di sini ya teman-teman saya buka untuk sesi pertanyaan. Jadi teman-teman ntar bisa menanyakan tentang prosedur untuk tes besok ataupun sedikit tentang pemahaman kebanyakan atau persentase yang banyak ketika memahami sebuah reading. Sebagai kesimpulan, jadi persentase yang banyak sesuai dengan record system yang ada, ya, itu ternyata ketika kita memahami sebuah pemahaman main idea. Ya, yang tadi itu kesalahannya sebetulnya teorinya bisa, tetapi kalau diganti dengan pertanyaan lain atau disiratkan, itu bisa membuat sulit. Oke ya, karena kadang-kala kan kalau kita sudah mendapatkan di long main TOEFL seperti itu, tetapi kalau kita ganti dengan pertanyaan ya yang tersirat, nah di situ banyak yang salah. Kemudian yang kedua tentang pemahaman pronoun reference tadi.
Kita pahami secara sederhananya, berarti kita mencari kata benda sebelum kata ganti tersebut. Oke ya? Nah, kita lihat kata bendanya ada dua. Nah, kalau ada dua berarti kan pasti seperti itu. Nah, ketika kita pahami situ, ketika kita bingung untuk memilihnya, berarti langsung kita melihat ya kalimat penjelas dari D tersebut. Nah, here. Nah, seperti itu tadi. Jadi itu adalah dua kesalahan yang paling banyak ketika memahami sebuah soal yang disiratkan, ya. Kemudian sebuah pronoun reference. Nah, situ ya. Jadi teman-teman bisa memahami tentang beberapa persentase kesulitan ketika menjawab sebuah tes TOEFL di situ. Oke, di sini saya akan buka untuk sesi pertanyaan ya. Siapa tahu teman-teman ada yang bisa bertanya. Oke ya. Oke, untuk hari ini teman-teman saya ulangi minggu depan ya. Karena di sini kurang fokus. Jadi ntar minggu depan saya akan lebih jelaskan untuk mendalami tentang pemahaman yang ada pada reading section. Oke, di sini saya akan buka untuk sesi pertanyaan. Siapa tahu teman-teman ada yang menanyakan untuk sistem atau prosedur tes online besok. Oke, silakan di sini ya. It's like you're walking through a labyrinth. Just say what's going on. Don't waste your time being all alone. Say what you mean, say what you mean. You'll get what you need, get what you need. What I do is try to give you more than words. When I say I quit, it's only cause it hurts. We got places we can go to figure out what we've done, what we need to do. Yeah, I got you, I got you, I got you. Don't play me, cause you're pushing me away. Don't say to me that we'll talk another day. Cause my phone won't be ringing anyway. That's how you roll, yeah. What I do is try to give you more than words. When I say I quit, it's only cause it hurts. We got places we can go to figure out what we've done, what we need to do. I got you, I got you, I got you. What I do is try to give you more than words. When I say I quit, it's only cause it hurts. We got places we can go to figure out what we've done, what we need to do. I got you, I got you, I got you. Oke, ini ada pertanyaan dari teman-teman. Oke, langsung di chat saja kalau untuk pertanyaan. Jadi menanyakan tentang prosedur ya untuk tes online besok. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong, but it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Oh, and I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk. You don't want Oke, gimana kalau tidak ada oke. all behind. Oke ya, waalaikumsalam. Oke, di sini oke dari Kak Abdul Rauf. Oke, jadi besok berlaku bagi pemula. Iya, silakan Kak ya, biar untuk memahami
seperti apa sih tipe soal dari TOEFL di sini. Jadi kalau yang masih pemula silakan ikut mencoba nggak apa-apa ya. Kemudian kalau masih pemula ntar bisa mengikuti setiap hari Jumat ya. Jadi setiap hari Jumat sebetulnya jam 7 tadi ya. Nah, karena ada acara jadi dimulainya jam 8. Oke ya. Oke, jadi teman-teman yang masih dasar itu bisa mengikuti setiap Jumat ya. Jadi ntar bisa bertanya tentang dasarnya bagaimana itu toh. Nah, karena kalau saya mengawali dengan pemahaman sesuai persentase dari kesalahan teman-teman ya 80 sampai 90% itu salahnya di mana? Ntar saya akan jelaskan pada setiap Zoom di situ ya. Jadi ntar teman-teman bisa menanyakan tentang dasarnya ataupun pemahaman bagaimana sih belajar khususnya pada reading section di sini. Oke ya? Ya silakan untuk Kak Abdul Rauf atau yang lainnya yang masih dasar itu bisa untuk mengikuti tes ini. Oke ya?